kembali lagi bersama saya Bidan Vivit dalam sesi satu hari satu topik. Baik Mam, untuk sesi hari ini saya ingin memperlihatkan macam-macam KB yang Polkes siapkan ya, dimana KB itu adalah alat kontrasepsi semua ibu-ibu yang berusia subur ya. Di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan mulai dari KB suntik, KB pil, KB implan, dan KB IUD serta kondom terakhir. Jadi Mam, semua KB ini sangat bermanfaat untuk menjarangkan kehamilan, untuk menunda kesuburan, sehingga bisa melindungi semua pasangan usia subur supaya tidak hamil. Baik, kita mulai dari pil ya. Di sini pil ada namanya pil linestrenol, yaitu pilnya itu hanya mengandung hormon ya, progesteron, di mana ini hanya boleh diminum oleh ibu yang menyusui. Jadi dia hanya bisa diminum oleh ibu yang menyusui karena hanya mengandung satu hormon ya, namanya linestrenol. Kemudian kalau untuk ibu yang dia tidak sedang menyusui, itu dia mengandung hormon kombinasi, yaitu hormon di sini namanya pil KB kombinasi ya, dimana dia mengandung dua hormon, yaitu levonorgestrel dan ethinyl estradiol. Ini hormon progesteron, yang satunya hormon estrogen. Ini bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu yang usia subur tapi dia tidak dalam kondisi yang menyusui. Ini minumnya mulai dari pil yang kuning ya, karena yang ini pada saat haid. Jadi nanti kita ikutin tanda panahnya, dimana ini mulainya dari warna kuning, berarti dimulai dari sini menuju panah ini, kemudian turun ke bawah, turun lagi, dan kembali ke atas. Oke. Kemudian kita mengenal ada dua jenis sekarang, itu KB suntik. Ini KB suntiknya untuk 3 bulan ya, kita melayani yang 3 bulan dengan ibu yang sedang memberi ASI. Jadi yang sedang menyusui ini dibolehkan karena hanya mengandung satu hormon, yaitu hormon progesteron, medroksiprogesteron asetat ya. Jadi ini 3 bulan, tutupnya warna abu-abu. Kemudian sekarang enak nih, ini suntikan 3 bulan juga, tapi dia sudah kombinasi. Jadi dia ini KB 3 bulan suntik dengan efek baik, karena biasanya suntik yang 3 bulan itu kan KB 3 bulan memang efeknya kalau progesteron itu dia tidak haid. Namun ini ada keluaran terbaru suntik 3 bulannya, namanya Gestin F3, tutupnya warna ungu ya, pink keunguan. Ini dia bisa haid
Jadi fungsinya hampir sama dengan suntik 1 bulan, tapi sekarang sudah enak karena disuntiknya sudah dijarangkan menjadi 3 bulan. Nah, ini yang paling praktis. Kondom, ya. Kondom ini familiar lah ya ibu-ibu semuanya yang pakai bapak-bapak. Jadi ini kondom, pakainya sebelum berhubungan. Kemudian ini ada susuk 3 tahun. Jadi alatnya seperti ini, ya, implan ini seperti ini. Di dalamnya ada hormon seperti kapsul, itu ada 2 batang. Ada juga yang 1 batang, tapi kita tidak siapkan ya. Yang kita layani hanya yang 2 batang. Ini daya tahannya, daya kerjanya itu 3 tahun. Kemudian sini ada kontrasepsi IUD. Kontrasepsi IUD ini koperti. Jadi hurufnya bentuknya seperti huruf T. Jadi ini nanti yang akan masuk ke dalam rahim. Ya. Rahim kita kan kecil, jadi yang masuk juga kecil. Seperti ini ya. Kalau ini hanya untuk alat ukurnya, tapi yang masuk hanya sampai di sini aja. Di sini ada benangnya, nanti kita gunting. Dan ini benangnya lunak sekali, jadi kalau kita ibu-ibu yang normal itu akan selalu ada lendir serviks namanya ya. Lendir serviks itu normal keluarnya, yang penting tidak berbau, tidak gatal, tidak menimbulkan gatal dan tidak beraroma. Dan itu normal. Jadi mengakibatkan IUD ini nanti di dalam rahim itu benangnya lunak. Jadi seperti orang yang pernah dijahit kulit. Nah, seperti itu apabila terkena cairan dia akan lunak. Oke, Mam. Jadi sekilas tentang macam-macam KB. Semoga Mam semua tertarik karena KB itu diharapkan dipakai semua wanita subur dan pasangan subur ya, supaya menjarangkan kehamilan, supaya ibu-ibu yang habis bersalin sejenak bisa meluangkan waktu untuk optimal merawat bayinya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayinya dirawat, diawasi, didampingi. Jadi kita butuh jeda waktu untuk menggunakan masa subur kita itu untuk perhatian ke baby kita, anak kita. Dan juga bagi yang ingin menunda kehamilan, semua fasilitas KB itu saya harapkan bisa pasangan subur semua pakai ya. Tinggal dipilih mana yang cocok. Nanti berikut saya akan bahas satu persatu siapa saja yang boleh memakai KB pil, siapa yang tidak boleh, siapa juga yang boleh memakai KB suntik, siapa yang tidak boleh. Begitu juga untuk kondom, implan dan IUD, siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Kita akan bahas, kita akan kupas di sesi berikutnya. Oke, semoga penjelasan hari ini tentang KB walaupun singkat ya, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua atau pasangan subur semua yang ada di Karimun. Dan sampai jumpa di lain sesi, semoga bermanfaat. Dan see you, assalamualaikum, sampai jumpa di lain sesi ya.